Satu ketika saya pernah menemukan sebuah kasus, ada satu pasangan tidak menikah gitu. Pasangan ini setiap kali hendak menikah selalu gagal, selalu begini dan begitu, selalu ada masalah gitu. Saya diundang, kemudian ada kawan saya bertanya, "Mas, ini sebetulnya ada apa?" gitu. Dan kemudian ketika saya mencoba untuk melakukan scanning, bahasanya scanningnya meraba gitu ya, apa sih gitu. Ternyata yang saya temukan ada praktek nekromansi gitu. Praktek nekromansi itu adalah bahwa ada dulu bekas kekasihnya melakukan tato. Jadi ada bagian deket jempol yang dia tato. Sepintas tato ini hanya tato biasa nih buat orang ya, tato biasa. Tetapi begitu saya kenali bahwa tato itu ternyata mengandung raja gitu. Karena bentuknya, morfologi tatonya, letak tatonya di titik akupuntur yang mana. Saya mencoba untuk melepaskan pengaruh nekernya, pengaruh arwah itu pada diri sang perempuan. Ketika itu dilakukan, sunyet saya atau subjek yang saya pengaruh itu berteriak histeris. Bahwa dia menangis, dia tidak mau meninggalkan dalam tanda petik bekas pacarnya, dia tidak mau untuk meraih kehidupan baru dan seterusnya. Tapi ketika dia mencapai puncak histeria, ketika kekuatan nekromansi itu makin redup, makin turun, ketika selesai, saran saya, ketika dia kembali pada kesadaran bahwa tato ini sebaiknya dihapus. Dia punya banyak tato, gitu. Cuman tato tertentu pada titik tertentu ini buat saya tato ini berbahaya. Dia harus dihapus. Dan besok harinya mereka pergi ke treatment laser, tato itu dihapus dengan laser. Somehow, walaupun itu hanya begitu, tapi next few weeks mereka menikah. Dan hingga hari ini tidak ada persoalan dengan rumah tangga mereka. Beberapa hal yang biasa digunakan oleh para cenayang, para medium nekromansi, kembali lagi barang-barang yang pernah dia pakai. Itulah sebabnya kenapa pakaian dalam itu menjadi satu benda yang sangat berharga, sangat fetish nih buat para nekromancer. Nekromansi meyakini dan mempercayai bahwa setiap benda, semua benda yang pernah disentuh oleh seseorang itu akan mengandung rekaman-rekaman tentang orang itu. Apa sih? Siapa sih yang ngerekam, menyimpan memori itu gitu. Ada orang yang nanya, "Mas Hendra, kok saya takut menyatakan cinta sih? Tapi saya sudah positif loh, dia sudah naksir saya, tapi kok saya takut menyatakan cinta." Salah satu contoh nekromansi yang darkness misalnya yang disebut humifikasi. Jadi kita menaruh sebuah mayat di sebuah tempat sampai seluruhnya dagingnya habis, tulangnya kita bawa pulang. Tulang itulah yang menjadi media bagi kita untuk berkomunikasi dengan si pemilik tulang tadi. Oke, kita jumpa lagi di kanal Jurnal Hendra. Kali ini kita lagi kembali di markasnya Garuda Citizen dan Jakarta Weeks. Ya. Oke, kalau kemarin kita bicara tentang nekromansi sebagai etika, kali ini kita bicara tentang mekanisme ya. Gini, hukumnya setiap benda yang kita pernah sentuh, apapun benda itu, meskipun saya menyentuh diri saya sendiri misalnya, ini sedang menyentuh. Apapun yang kita sentuh itu terekam ya, termemorize di dalam sistem kognisi kita, dalam sistem neurologis kita. Kita bisa ngobrol banyak dengan dokter-dokter neurolog, ada ahli-ahli neurologi. Tapi nekromansi meyakini dan mempercayai bahwa setiap benda, semua benda yang pernah disentuh oleh seseorang itu akan mengandung rekaman-rekaman tentang orang itu. Ya. Oleh karenanya ada kebiasaan kalau keluarga kita meninggal dunia, pakaiannya kita berikan pada orang lain atau benda-benda yang nggak penting kita buang, bahkan dibakar. Itu karena satu kepercayaan yang dari zaman purba bahwa setiap benda yang disentuh oleh kita itu mengandung memori tentang orang itu tersebut. Nah, dalam nekromansi arwah diartikan seperti itu. Arwah diartikan sebagai memori-memori yang ada pada benda-benda yang pernah disentuh oleh seseorang. Nah, oleh karenanya benda-benda itu sering kita sebut sebagai benda pusaka. Kayak gitu ya. Karena apabila benda itu disentuh, maka benda itu bisa seakan-akan seolah-olah memanggil arwah si pemilik empunya lebih yang dulu gitu ya. Oleh karena itu dalam beberapa ajaran yoga,
kita dilarang menyentuh orang lain, contohnya namaste. Jadi kalau ketemu, kita nggak salaman tangan, tapi kita begini. Itu untuk menghindari sentuhan, gitu ya. Karena tidak mau benda yang disentuh akan terekam oleh kita, gitu kan. Nah, dalam nekromansi, kita pertanyakan ya, siapa sih yang ngerekam, menyimpan memori itu, gitu. Oke, kita bicara dasar memori yang bisa dikaji secara neurologi ya. Di dalam kepala kita ada yang disebut amigdala. Nah, amigdala itu bereaksi atau merespon apapun yang terjadi secara emosional dengan kita. Misalnya saya pegang kain. Nah, ini walaupun saya nggak mengingatnya, tetapi otak saya merekamnya. Otak saya merekam atau mememorize data dan informasi tentang permukaan benda ini, gitu kan. Bedanya amigdala, perekaman dalam amigdala, ini perlu dipelajarin lagi secara neurologi, itu dia merekam jejak-jejak rekaman itu dalam bentuk jejak kimiawi, gitu ya. Sesuatu yang menyenangkan itu akan memicu munculnya hormon serotonin, dopamin, dan yang hebat misalnya hormon oksitosin. Ibu tidak akan bisa mengeluarkan air susu kalau dia tidak nyaman, kalau dia tidak terhubung dengan bayinya. Nah, oksitosin dalam hormon itu mempengaruhi bagaimana sikap anak dan ibu, relasi ibu dan anak pada saat menyusui. Bayangkan itu, bahwa memori yang disimpan seorang ibu ketika dia menyusui anaknya, itu betul-betul tersimpan di amigdalanya. Sebaliknya ada hormon-hormon yang lain yang bisa membuat kita kacau atau kita tegang, misalnya kortisol dan adrenalin. Nah, ada hormon lain yang enak, misalnya serotonin dan dopamin. Itu rasanya nyaman gitu. Nah, otak kita, amigdala kita itu merekam semua jejak-jejak itu. Jejak-jejak kimiawi atau rekaman kimiawi itu tersimpan di situ. Gitu. Dalam beberapa penelitian juga disebutkan bahwa perilaku manusia, misalnya ada orang yang nanya, Mas Hendra, kok saya takut menyatakan cinta sih? Tapi saya sudah positif loh, dia sudah naksir saya, tapi saya takut menyatakan cinta. Nah, ini persoalan hormon nih, gitu kan. Bahwa keinginan seseorang untuk fight or flee, orang menghadapi sesuatu atau menghindari sesuatu, itu sangat ditentukan oleh bagaimana amigdalanya bekerja. Amigdala menguasai atau sangat mempengaruhi bagaimana sikap kita untuk menghadapi masalah atau lari dari masalah. Fight or flee reaction, fight or flee mechanism, gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan amigdala ini seperti hard disk, gitu. Dia seperti hard disk. Nah, hard disk inilah yang sebenarnya dibangkitkan ketika kita melakukan ritual nekromansi. Itu yang dibangkitkan. Misalnya kalau kita punya keris ya, anggap nih jari saya keris. Saya ngurut keris. Biasanya ada orang bilang urut keris ya, memijit keris. Nah, sebetulnya ketika dia melakukan hal itu, amigdalanya merespon dengan hormon-hormon tertentu gitu. Dan ketika itu menjadi sangat emosional, seakan-akan dan seolah-olah orang itu kerasukan gitu. Itu kalau kita pelajari mekanisme bagaimana sebuah impresi emosi, sebuah perasaan yang dalam dan berat bisa merubah kepribadian orang seketika. Nah, itu kenapa apalagi benda-benda yang pernah disentuh oleh orang yang kita cintai itu kita pegang. Tidak mungkin kita tidak membangkitkan kenangan. Tidak mungkin pikiran kita tidak membangkitkan sesuatu yang spesial. Inilah dasar daripada mekanisme nekromansi, gitu ya. Jadi menyentuh benda yang pernah dipakai oleh orang tertentu, yang menimbulkan respon emosional dan respon perasaan yang mendalam yang merubah orang yang sedang kerasukan arwah, gitu ya, atau disebut medium. Si medium berubah ketika dia menyentuh benda-benda yang pernah dipakai oleh orang-orang tertentu. Perubahan itu adalah perubahan personalitas, perubahan sikap emosi dan perasaan. Bagi sebagian orang, perubahan-perubahan seperti itu menakjubkan ya. Mereka kok berubah kepribadiannya, berubah personalitasnya, seakan-akan ada sesuatu yang merasuki dirinya. Nah, ini mekanisme nekromansi.
Dan ketika sang medium kerasukan, sang medium ditanyai oleh orang-orang di sekitarnya tentang A, tentang B, tentang C. Tapi pada umum yang ditanyakan tentang masa depan, sehingga nekromansi lebih berfungsi atau berperan pada meramalkan kejadian-kejadian atau hal-hal tertentu. Dalam beberapa hal, nekromansi juga digunakan untuk memperbaiki kondisi hari ini. Misalnya pada orang-orang tertentu tidak bisa menerima nasihat, bebal, orang itu nakal, bebal, dia hanya bisa dinasehati oleh sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika sang medium berubah personalitas, keajaiban atau ketidaknormalan sang medium itu membuat dia punya otoritas terhadap orang yang dia nasihati, sehingga nasihat itu masuk ke dalam kepalanya. Karena orang yang dinasihati, yang bebal tadi itu dikalahkan lah ya bahasanya, direndahkan atau hierarkinya itu ada di bawah orang yang punya otoritas karena perubahan persona. Di situ nekromansi bisa membantu orang untuk memperbaiki sikap hidup, perilaku dan segala macam. Jadi wah, saya dinasihati leluhur nih nggak boleh dagang benda A. Oh, saya dinasihati leluhur, saya nggak boleh dagang di selatan. Oh, saya dinasihati leluhur, saya nggak bisa dagang di dekat sungai. Nah, itu seperti itu bisa merubah perilaku kita hari-hari. Nekromansi lebih dalam lagi, dia akan meramalkan. Kamu akan lebih baik, akan lebih untung kalau dagangnya di utara, kalau dagangnya di timur. Nah, itu dua hal itu, nekromansi bagaimana dia merubah hari ini dan dia meramalkan kondisi masa depan. Nah, dasarnya adalah psikokinetik ya, gitu. Bagaimana seseorang itu dapat dipengaruhi luar biasa ketika dia dinasehati oleh sesuatu yang dia anggap punya otoritas lebih tinggi dari dirinya. Atau seseorang itu bisa berubah kalau dia itu diberitahu atau ditegur oleh orang yang punya otoritas di atas dirinya. Nah, ini mekanisme nekromansi ya. Di ketika kita punya otoritas tertentu, maka dengan keajaiban itu kita bisa merubah orang lain. Yang umum pada nekromansi misalnya minum kopi mendidih. Ketika kita melihat orang itu minum kopi mendidih, dia segera mempengaruhi orang yang menonton hal itu. Seakan-akan dia punya otoritas yang lebih tinggi, dia bisa mempengaruhi hal itu. Atau dia dalam kondisi state of hypnosis ya. Dia dalam kondisi yang mudah dihipnosis gitu. Praktek-praktek nekromansi ini terjadi di berbagai macam budaya, di berbagai macam suku, ras dan segala macam. Karena kebutuhan manusia kebutuhan manusia adalah merubah hal-hal yang buruk hari ini, kebutuhan manusia untuk mengetahui masa depan dan menghadapi masa depan. Tapi lagi-lagi, bagaimana formulasi nekromansi yang menurut saya yang terbaik itu adalah apa yang sudah dirumuskan oleh agama-agama ya, religi-religi. Dalam Islam misalnya ada aturan-aturan bagaimana kita melakukan penghormatan terhadap orang-orang yang telah mendahului kita, ada sistem, ada mekanisme, ada cara-cara, ada adab, ada unsur-unsur persetujuan para ulama, persetujuan otoritas agama, bagaimana caranya, apa tujuannya misalnya. Di dalam agama, misalnya agama Hindu misalnya, untuk menghormati leluhur, untuk menghormati ini, apa caranya, apa upakartinya, itu ada aturannya. Dalam Kristen mungkin juga ada. Dalam Katolik, saya lihat itu memang ada unsur-unsur bagaimana itu diatur, bagaimana itu dikelola, bagaimana itu dikerjakan. Itu ada unsur-unsur dan aturan-aturan main yang sangat-sangat formal. Jadi nekromansi hari ini itu bukan nekromansi masa prasejarah dan purba karena sudah ada religi. Nekromansi hari ini dikelola, diatur, dimanfaatkan oleh sebuah sistem yang baku. Sebuah sistem yang tidak bisa begitu saja dilakukan oleh sembarang orang dengan cara yang sembarang, dengan tujuan yang sembarang. Tetapi ada jenis nekromansi yang dilakukan agak gelap-gelapan, behind the scene. Ada nekromansi yang betul-betul darkness gitu ya. Salah satu contoh nekromansi yang darkness misalnya yang disebut humifikasi. Jadi kita menaruh sebuah mayat di sebuah tempat sampai seluruhnya dagingnya habis, tulangnya kita bawa pulang. Tulang itulah yang menjadi media bagi kita untuk berkomunikasi dengan si pemilik tulang tadi gitu. Ini praktek-praktek nekromansi yang agak-agak ini neker gitu ya, yang betul-betul gelap gitu ya. Beberapa suku di banyak belahan dunia itu selalu melakukan membawa pulang relik orang yang sudah mati dalam bentuk tulang. Itu biasanya malah disimpan di rumah. Ada lagi bagian-bagian tubuh lain yang bisa digunakan seperti nekromansi, seperti rambut, kuku, rambut, kuku, tulang. Itu kalau daging nggak mungkin ya gitu ya. Tapi ada juga praktek yang sedikit super gelap nih.
Jadi si mayatnya itu ditaruh di sebuah tempat dan dipanasi sehingga minyaknya keluar, lemak tubuhnya menetes di bawah amben yang dibakar, dia diasapi, dipanasi. Dan minyaknya itu digunakan untuk sebagai medium untuk berkontak dengan arwah lain. Saya mungkin lebih sering melihat tulang itu disimpan dalam tempat tertentu gitu. Di beberapa tempat di ASEAN, di regional ASEAN masih banyak praktik mengambil tulang dahi nih. Tulang dahinya dipotong dan kemudian dia rajah. Rajahnya macam-macam itu. Diharapkan bahwa arwah orang itu bisa diperintah ketika rajahnya dirajahkan di bekas tulang dahinya. Ini praktek-praktek nekromansi yang gelap ya, yang sangat gelap gitu ya. Bagian-bagian dari tubuh manusia itu adalah bagian-bagian eksotik yang bisa dikumpulkan dan bisa digunakan untuk praktek nekromansi, tapi saya tidak rekomendasikan itu. Beberapa hal yang biasa digunakan oleh para cenayang, para medium nekromansi, kembali lagi barang-barang yang pernah dia pakai. Itulah sebabnya kenapa pakaian dalam itu menjadi satu benda yang sangat berharga, sangat fetish nih buat para nekromancer gitu kan. Bahwa mencuri pakaian dalam itu menjadi bagian daripada sebuah ritual untuk mengunci arwah seseorang agar dekat dengan dirinya gitu. Ini praktek-praktek yang ya bagi saya fetish, tetapi ya itulah nekromancer. Nah, ini kajian-kajian mekanisme nekromansi. Nekromansi yang lain itu contohnya ketika orang membuka buku-buku dan merapalkan mantra-mantra atau membaca kisah-kisah yang seakan-akan membangkitkan arwah-arwah tertentu gitu ya. Misalnya kalau kita membaca rajah gitu ya. Ketika saya baca raja tertentu itu ada semacam perubahan personalitas pada diri saya ketika saya baca raja itu. Jadi dalam nekromansi selain tubuh juga ada yang kita sebut rajah ya, atau kita sebut simbolisasi gitu. Jadi arwah itu disimpan pada sebuah simbol dan bisa dipanggil. Satu ketika saya pernah menemukan sebuah kasus, ada satu pasangan tidak menikah gitu. Pasangan ini setiap kali hendak menikah selalu gagal, selalu begini dan begitu, selalu ada masalah gitu. Saya diundang, kemudian ada kawan saya bertanya, "Mas, ini sebetulnya ada apa?" gitu. Dan kemudian ketika saya mencoba untuk melakukan scanning, bahasanya scanning ya, meraba gitu ya. Apa sih gitu. Ternyata yang saya temukan ada praktek nekromansi nih gitu. Praktek nekromansi itu adalah bahwa ada dulu bekas kekasihnya melakukan tato. Jadi ada bagian deket jempol yang dia tato. Sepintas tato ini hanya tato biasa nih buat orang ya, tato biasa. Tetapi begitu saya kenali bahwa tato itu ternyata mengandung rajah gitu. Karena bentuknya, morfologi tatonya, letak tatonya di titik akupuntur yang mana. Saya mencoba untuk melepaskan pengaruh nekernya, pengaruh arwah itu pada diri sang perempuan. Ketika itu dilakukan, sunyet saya atau subjek yang saya pengaruh itu berteriak histeris. Bahwa dia menangis, dia tidak mau meninggalkan dalam tanda petik bekas pacarnya, dia tidak mau untuk meraih kehidupan baru dan seterusnya. Tapi ketika dia mencapai puncak histeria, ketika kekuatan nekromansi itu makin redup, makin turun, ketika selesai, saran saya, ketika dia kembali pada kesadaran bahwa tato ini sebaiknya dihapus. Dia punya banyak tato gitu. Cuman tato tertentu pada titik tertentu ini buat saya tato ini berbahaya. Dia harus dihapus, dan besok harinya mereka pergi ke treatment laser, tato itu dihapus dengan laser. Somehow walaupun itu hanya begitu, tapi next few weeks mereka menikah, dan hingga hari ini tidak ada persoalan dengan rumah tangga mereka. Ini menjelaskan bahwa raja-raja tertentu yang melekat atau sesuatu yang melekat pada tubuh kita itu mempengaruhi kita. Ada hukum agama yang melarang seorang pria menggunakan emas. Ada larangan seperti itu. Larangan-larangan seperti ini bukan sekedar isapan jempolnya. Ada hal-hal tertentu kenapa nggak boleh yang ini. Ada larangan tidak boleh laki-laki menggunakan sutra. Itu ya. Di luar aspek-aspek budaya kenapa ini dan begitu, ada aspek yang kita ketahui tadi bahwa apapun yang kita sentuh itu akan berpengaruh pada kita. Gitu ya.
Itu humifikasi. Sebaliknya kalau Mesir itu mengenal mumifikasi. Nekromansinya Mesir adalah bagaimana menyimpan tubuh manusia seutuh-utuhnya. Ya kulitnya, ya hanya daging saja yang hilang, kulit dan tulang yang melekat pada tubuh, pada mumi-mumi gitu. Dan bagi orang Mesir, bagi raja-raja Mesir, arwah daripada para pahrao itu tidak boleh disentuh sama orang biasa. Mereka disimpan dalam piramid yang nggak mudah dimasuki orang. Begitu pula mumi-mumi yang ada di kita, misalnya di beberapa tempat di Indonesia ada mumi seperti itu, dan tidak sembarang orang boleh menyentuh mumi itu, gitu ya. Saya beruntung bisa menyentuh beberapa mumi di tempat-tempat tertentu, dan saya beruntung bisa menyentuh beberapa tengkorak, beberapa tulang-tulang pada situs-situs bersejarah. Buat saya pengalaman itu pengalaman nekromansi. Kawan-kawan bisa mulai melatih diri untuk membedakan mana nekromansi yang gelap, mana nekromansi yang bahasanya putih dan terang. Tapi whatever, mekanisme nekromansi itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh pada diri orang yang dilekati oleh benda itu, gitu ya. Itu praktek-praktek necromancers gitu ya. Mekanisme lain nekromansi itu bisa hanya dengan membawa orang ke tempat tertentu. Pada tempat-tempat tertentu ada sebagian orang yang terasa dirasuki, terasa berubah personalitas. Tempat-tempat itu dalam teori ilmu pengetahuan disebut therapeutic landscape atau lanskap penyembuhan, gitu kan. Ada orang yang merasa bahwa penyakitnya sembuh kalau dia berada pada tempat tertentu, gitu. Seolah-olah arwah-arwah itu membantu dia untuk memperbaiki masalah kesehatannya. Jadi tempat juga ada pengaruh pada necromancer. Di beberapa tempat di Eropa kita kenal namanya katakom. Katakom itu kumpulan tengkorak yang ada dalam sebuah goa gitu, yang dianggap bahwa sekian banyak arwah itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Dalam yang lain pada film Lord of the Rings, Lord of the Rings itu jelas sekali kan, bahwa raja membangkitkan arwah-arwah pasukan yang pernah kena penasaran karena berkhianat, kemudian disuruh ngelawan musuhnya, itu kan. Ini sesuatu yang necromancing itu menjadi inspirasi banyak seniman, banyak perupa, bahkan kepada film ya. Itu mempengaruhi manusia dan peradaban dan sejarahnya. Ini membuktikan bahwa necromancer bukan hal yang asing dengan kita. Necromancer itu hidup dekat sekali dengan kita sehari-hari. Dekat dan mempengaruhi kita. Ini bagian kedua dari nekromansi gitu kan. Jadi Anda tahu mekanismenya? Pertama adalah bersentuhan dengan bekas bagian tubuh, kedua bekas benda-benda yang personal, tiga itu pada tempat yang dimana dirasakan ada arwah-arwah. Tapi kita kembali lagi pada tanda petik yang paling keras, bahwa untuk melakukan nekromansi itu ada etika. Dalam melakukan nekromansi ada pertimbangan-pertimbangan. Dalam melakukan nekromansi ada batasan-batasan religi, ada batasan etika, ada batasan religius, ada batasan budaya bahkan. Jadi Anda boleh melakukan nekromansi, kita bisa belajar itu, tetapi kita tidak menggunakannya tanpa batasan-batasan yang sudah diberlakukan atau dipercayai sebagai batasan-batasan keamanan. Kalau ibaratnya cara pakai obatnya sudah betul gitu. Nah ini bagian kedua kita dari nekromansi. Nanti kita akan lanjutkan pada episode kita nekromansi tentang apa sih yang kita bisa dapatkan dari situ. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan pada episode berikut. Sampai jumpa di Jurnal Hendra Nekromansi berikut.